Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 dengan tema hidup dalam pengharapan, iman dan kasih. Memiliki hidup yang penuh pengharapan, iman dan kasih merupakan ajaran yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Petrus menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah artinya orang-orang yang telah ditentukan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Bagaimana kehidupan orang yang dipilih Allah diselamatkan? Dalam ayat 1 dan 2 dengan cara hidup dalam ketaatan kepada Kristus, mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah, serta hidup kudus dan takut akan Allah. Petrus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tanggapan yang tepat atas belas kasihan Allah yang besar terhadap kita, yaitu memuji Allah. Dalam ayat 3a, Petrus menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Kalimat ini menyatakan bahwa ketika kita memuji Allah, itu artinya kita mengakui bahwa ada satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita memuji Allah? Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. Pertama, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Ayat 3-4. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Ia menang atas maut. Melalui kebangkitannya, Ia mau supaya kita sebagai orang percaya tetap memiliki pengharapan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki pengharapan dalam Yesus? Yang akan kita rasakan adalah keputusasaan, rasa kecewa, khawatir, stres, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk memiliki pengharapan kepada Kristus. Sebab pengharapan kepada Kristus melahirkan kita kembali. Dilahirkan kembali artinya memperoleh hidup baru dalam Yesus yang membawa kita kepada hidup kekal. Ayat 4 menyatakan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kedua, kebangkitan Kristus memperkuat iman. Ayat 5-7. Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum berkokok. Alasan Petrus menyangkal Yesus karena takut. Petrus takut mengalami nasib yang sama seperti Yesus jika ia mengaku sebagai murid Yesus. Peristiwa Petrus menyangkal Yesus diceritakan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Meskipun menyangkal Yesus, Petrus bertobat dan kembali menjadi pemimpin murid-murid Yesus. Yesus memulihkan Petrus pada pelayanannya. Petrus menjadi pilar gereja mula-mula di Yerusalem, menasihati dan melatih orang lain untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga ia juga menulis surat pertamanya dalam 1 Petrus 1 untuk menguatkan orang-orang yang mengalami penganiayaan iman. Sebab ia tahu bahwa penganiayaan dapat menyebabkan penyangkalan iman. Sebagai orang percaya, kita juga pasti akan diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, tantangan, serta permasalahan hidup. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kebangkitan Kristus akan memperkuat iman kita untuk menghadapinya. Sebagaimana tertulis dalam ayat 5 menyatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kekuatan Allah akan memberikan kita hati yang bergembira dalam menghadapi persoalan dalam hidup. Mengapa masalah dan pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup? Dalam ayat 7 menyatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu artinya iman kita harus kita pelihara dengan setia sampai akhir. Ketiga, kebangkitan Kristus melahirkan kasih. Dalam ayat 8-10. Kasih Yesus adalah kasih tanpa syarat.
Ia memberikan kasih yang tulus, rela berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang dengan cara memberkati dan melayani orang miskin, orang sakit, dan orang dalam kesusahan. Ia mengajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Selain itu, Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan ia menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan mengerjakan karya keselamatan di kayu salib dengan mengorbankan nyawanya dan menanggung seluruh beban dosa bagi seluruh umat manusia. Kematian dan kebangkitan Kristus inilah menjadi bukti Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk hidup menaruh pengharapan, memelihara iman, dan mengasihi Allah dengan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus